Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi pasar modal, mata kuliah manajemen investasi dan portofolio. Adapun nama anggota kelompok dari kelompok 1 yang pertama yaitu saya sendiri, Nur Hidayah Isnaini, dan teman-teman saya diantaranya Nurun Fauqon Nur, Nabila Mumtaz, Sinta Ratnasari, Santi Antika, dan juga Indah Zulfatul Husna. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian pasar modal, di mana pasar modal adalah merupakan sistem keuangan yang terorganisasi yang mempertemukan antara pihak yang menawarkan dan memerlukan dana dan aktiva yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun, baik secara langsung maupun melalui perantara. Pasar modal di sini merupakan pasar yang berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik itu surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya yaitu pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi pasar modal. Pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki dana lebih atau lender dengan pihak yang memerlukan dana jangka panjang atau borrower. Dalam perspektif perekonomian secara agregat, peran dan fungsi pasar modal memiliki daya dukung dalam perekonomian suatu negara. Pasar modal mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi bahwa pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke borrower dalam rangka pembiayaan investasi. Dalam menginvestasikan dananya, lender mengharapkan imbalan atau retur dari penyerahan dana tersebut. Sedangkan bagi borrower, adanya dana dari luar dapat digunakan untuk mengembangkan usaha tanpa menunggu dana dari hasil operasi perusahaan. Fungsi keuangan bahwa pasar modal menyediakan dana yang diperlukan oleh borrower dan para lender tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva real. Mereka telah berinvestasi dengan harapan memperoleh keuntungan. Dilihat dari perspektif lain, pasar modal juga memberikan fungsi besar bagi pihak-pihak yang ingin memperoleh keuntungan dalam berinvestasi. Fungsi pasar modal tersebut antara lain: 1. Bagi perusahaan. Pasar modal memberikan ruang dan peluang bagi perusahaan untuk memperoleh sumber dana yang relatif memiliki resiko investasi atau cost of capital rendah dibandingkan sumber dana jangka pendek dan pasar uang. Mengambil sumber dana untuk pembiayaan perusahaan dari pasar uang atau lewat kredit perbankan. Terdapat cost of capital berupa angsuran pokok dan bunga secara periodik. Jangka panjang memberikan keuntungan dengan tenggat waktu yang agak lama. Sementara angsuran bank harus diselesaikan setiap bulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Fungsi pasar modal bagi investor. Pasar modal memberikan ruang investor dan profesi lain memanfaatkan untuk memperoleh retur yang cukup tinggi. Investor yang berinvestasi lewat pasar modal tidak harus memiliki modal besar dan memiliki kemampuan analisis keuangan yang bagus. Pasar modal memberikan ruang dan peluang untuk investor kecil, pemula, bahkan masyarakat awam sekalipun.
misalnya dengan mempercayakan dananya kepada fund manager. Fund manager akan melakukan portofolio investasi yang menguntungkan atas dana yang dipercayakannya. Fungsi pasar modal yang ketiga bagi perekonomian nasional. Pasar modal memiliki peran penting dalam rangka meningkatkan dan mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Hal itu ditunjukkan dengan fungsi pasar modal yang memberikan sarana bertemunya antara leader dan borrower. Di situ terjadi kemudahan penyediaan dana untuk sektor real dalam peningkatan produktivitas, sementara pada sisi lain pihak investor akan memperoleh opportunity keuntungan dan dana yang dimiliki. Selain itu, secara makro, fungsi pasar modal meliputi yang pertama penyebaran kepemilikan, yang kedua sebagai sarana aliran masuknya investasi asing. Yang pertama penyebaran kepemilikan. Maksudnya di sini pasar modal memberikan ruang dan peluang penyebaran kepemilikan terhadap masyarakat atau publik. Hal itu dapat dilihat bahwa bagi perusahaan yang go publik, berarti kepemilikan perusahaan terdiversifikasikan kepemilikannya terhadap siapa saja yang memiliki sekuritas emiten yang go publik. Dengan demikian, terjadi penyebaran kepemilikan yang sudah barang pasti akan menyebarkan tingkat kesejahteraan yang berakhir pada peningkatan gross domestic bruto. Yang kedua, sebagai sarana aliran masuknya investasi asing. Pada pasar modal modern, yang mana cakupan transaksi bukan hanya sampai pada di tingkat nasional saja, namun juga sampai pada tingkat internasional, berpotensi memunculkan capital inflow atau aliran dana masuk lewat kepemilikan sekuritas yang diperdagangkan pasar modal. Dengan demikian, menambah aliran dana masuk untuk para pelaku bisnis domestik untuk memanfaatkan dana tersebut dalam mengembangkan usaha. Menurut data dari pasar modal menunjukkan bahwa rata-rata harian transaksi pasar modal Indonesia mencapai 6 triliun per hari, yang mana 60% dari transaksi tersebut didominasi oleh investor asing, sedangkan sisanya 40% adalah transaksi investor domestik. Hal itu menunjukkan bahwa pasar modal memberikan ruang dan peluang masuknya dana asing. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mekanisme dari perdagangan pasar modal. Nah, yang pertama yaitu menjadi nasabah di perusahaan efek. Pada urutan pertama, seorang yang akan atau yang ingin menjadi investor terlebih dahulu itu harus mendaftarkan diri menjadi nasabah dan membuka rekening di salah satu broker atau perusahaan efek. Setelah resmi terdaftar menjadi nasabah, maka investor tersebut dapat melakukan transaksi melalui perdagangan efek di bursa. Selanjutnya yaitu order dari nasabah. Nah, perdagangan saham atau efek ini berawal dari pemerintah yang disampaikan investor kepada broker. Nah, pemerintah dilakukan secara langsung. Artinya di sini investor itu bisa datang ke kantor broker atau order disampaikan melalui alat komunikasi
seperti telepon atau alat komunikasi lainnya. Selanjutnya, order tersebut diteruskan ke floor trader. Nah, order yang masuk ke broker akan diteruskan oleh petugas broker tersebut yang berada di lantai bursa. Petugas broker tersebut biasa disebut dengan floor trader. Nah, selanjutnya yaitu memasukkan order ke JTAS. Floor trader tersebut akan memasukkan atau mengentry seluruh order yang diterima ke dalam sistem komputer JTAS. Nah, terminal JTAS di lantai bursa berjumlah ratusan. Terminal ini menjadi sarana untuk memasukkan atau mengentry order dari nasabah. Nah, seluruh order yang masuk ke dalam sistem JTAS akan dipantau oleh floor trader tersebut, petugas di kantor broker, dan investor itu sendiri. Nah, pada tahap ini terjalin komunikasi antara broker dan investor agar tujuan order yang disampaikan investor terpenuhi, baik order beli maupun order jual. Nah, bahkan pada tahap ini floor trader dapat melakukan perubahan atas perintah dari investor tadi. Nah, perubahan yang dilakukan meliputi perubahan harga penawaran dan perubahan lainnya. Selanjutnya yaitu transaksi terjadi atau match. Nah, pada tahap ini order yang dimasukkan ke sistem JTAS akan bertemu dengan tingkat harga yang sesuai. Selain itu, order yang tercatat di sistem JTAS dinyatakan sebagai transaksi yang telah terjadi atau done. Artinya, semua order beli atau order jual telah bertemu dengan harga yang cocok. Selanjutnya, pihak dari floor trader atau petugas di kantor broker akan memberikan informasi kepada investor bahwa order yang disampaikan telah terpenuhi. Yang terakhir yaitu penyelesaian transaksi atau settlement. Nah, siklus terakhir dari transaksi yaitu adalah penyelesaian transaksi atau settlement. Investor tidak secara otomatis memperoleh hak-haknya karena pada tahap ini diperlukan beberapa proses seperti clearing dan pemindah bukuan. Nah, apabila proses tersebut telah dilakukan, hak-hak dari investor akan terpenuhi. Contohnya yang pertama yaitu investor yang menjual saham akan memperoleh utang. Yang kedua yaitu investor yang membeli saham akan memperoleh saham. Nah, proses penyelesaian transaksi di BEI ini berlangsung selama 3 hari bursa. Artinya, apabila transaksinya itu hari ini, maka hak-hak investor akan dipenuhi selama 3 hari bursa berikutnya atau dikenal dengan istilah T+3. Jenis aset yang diperdagangkan yaitu yang pertama ada saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan itu, klaim atas aset yang dimiliki perusahaan tersebut, serta berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau yang biasa kita singkat sebagai RUPS. Ada 2 keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki suatu saham dalam sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu adalah dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan, di mana seorang pemegang saham harus memiliki kurun waktu yang cukup lama agar dapat diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Lalu yang kedua yaitu adalah capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Selain itu, dengan memiliki saham, pemegang saham juga memiliki risiko, di antara lainnya yaitu adalah yang pertama, capital loss, suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Yang kedua, yaitu adalah risiko likuidasi.
Perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut akan dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun, apabila tidak terdapat sisa kekayaan, maka pemegang saham tidak akan mendapatkan apapun dari hasil likuidasi perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu adalah obligasi, di mana obligasi merupakan surat utang jangka menengah hingga panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Adapun karakteristik obligasi yaitu antara lain yang pertama ada nilai nominal, yaitu nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Lalu yang kedua yaitu adalah kupon. Kupon merupakan nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala. Lalu yang ketiga yaitu ada jatuh tempo. Jatuh tempo merupakan tanggal di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai nominal obligasi yang dimilikinya. Lalu yang terakhir yaitu adalah penerbit. Mengukur risiko dari penerbit obligasi tidak dapat melakukan pembayaran kupon atau pokok obligasi tepat waktu dapat dilihat dari peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkatan yaitu seperti Pevindo. Yang ketiga ada derivatif. Derivatif adalah suatu instrumen keuangan yang merupakan turunan dari instrumen utamanya, baik efek yang bersifat penyertaan maupun hutang. Instrumen turunan bisa berarti turunan langsung dari instrumen utamanya maupun turunan selanjutnya atau turunan keduanya. Karena merupakan instrumen turunan, maka nilainya tergantung pada nilai aset keuangan yang mendasarinya. Itulah sebabnya dari segi nominal, harga sekuritas derivatif lebih murah daripada harga efek utamanya seperti saham dan obligasi. Oleh karena itu, sekuritas derivatif sering digunakan sebagai unsur pemanis untuk menarik minat para investor agar membeli efek utama yang diterbitkan oleh emiten. Pada dasarnya, investasi pada sekuritas derivatif memiliki 3 keunggulan dibandingkan dengan investasi pada umumnya, yaitu biaya transaksi yang lebih murah, transaksi biasanya dapat dilakukan dengan lebih cepat, dan tingkat likuiditas yang lebih tinggi. Berbeda dengan investasi pada sekuritas utama seperti saham atau obligasi yang mempunyai hak kepemilikan atas perusahaan, memperoleh pendapatan dividen, serta mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS karena adanya penyertaan modal atau hutang di dalamnya. Investasi sekuritas derivatif itu sebaliknya, karena merupakan suatu kontrak yang memberikan hak pilihan bagi pemegangnya untuk menjual atau membeli efek utamanya di masa mendatang. Artinya, pemegang sekuritas derivatif akan mendapatkan keuntungan apabila ia membeli sekuritas derivatif. Maka, ia mempunyai hak khusus membeli efek utama dengan harga yang lebih murah atau menjualnya pada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi.
Selanjutnya yang keempat ada reksadana. Reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal lebih dan berkeinginan untuk melakukan investasi. Tetapi mereka tidak memiliki banyak waktu dan pengetahuan. Sehingga dana yang dimilikinya tersebut diinvestasikan di portofolio efek oleh seorang manajer investasi. Berdasarkan badan hukum, terdapat dua bentuk hukum reksadana, yaitu reksadana berbentuk perseroan terbatas atau PT dan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK. Reksadana berbentuk PT akan menerbitkan saham yang dapat dibeli oleh investor. Dengan memiliki saham reksadana berbentuk PT, investor mempunyai kepemilikan atas PT tersebut. Sementara reksadana berbentuk KIK tidak menerbitkan saham, tetapi menerbitkan unit penyertaan. Dengan memiliki unit penyertaan reksadana berbentuk KIK, investor juga mempunyai kepemilikan atas kekayaan bersih reksadana berbentuk KIK tersebut. Demikian video pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.